Selamat pagi teman-teman. Saatnya kita bersukacita dan memuji nama Tuhan bersama-sama. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Gajah badannya besar, tapi matanya kecil. Bagi Yesus yang besar, tidak ada yang mustahil. Kodok mulutnya lebar, tapi badannya kecil. Bagi Yesus yang besar, masalahku jadi kecil. Kasihnya Tuhan padaku tak pernah berubah. Kasihnya Tuhan padaku kekal selamanya. Ha 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 ha. Gajah badannya besar, tapi matanya kecil. Bagi Yesus yang besar, tidak ada yang mustahil. Kodok mulutnya lebar, tapi badannya kecil. Bagi Yesus yang besar, masalahku jadi kecil. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Selamat pagi, Shalom. Senang sekali dapat berjumpa dengan adik-adik semua. Hari ini kita datang ke rumah Tuhan yang saat ini berbentuk ruang YouTube, ibadah online gitu. Pagi ini kita akan belajar lagi akan firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan cara mendengarkan. Beribadah kepada Tuhan dengan cara apa? Mendengarkan. Nah, adik-adik duduk yang manis dan dengar baik-baik ya. Firman Tuhan akan disampaikan yang terdapat di dalam kitab Raja-Raja 2 pasal 22 ayat 1 sampai habis, dan kitab 2 Tawarik 34 ayat 1 sampai habis. Yosia berumur 8 tahun pada waktu menjadi Raja Yehuda.
masih sangat muda, muda banget ya. Dan 31 tahun lamanya memerintah di Yerusalem. Raja Yosia ini melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan hidupnya sama seperti Daud, bapa leluhurnya. Dia tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, lurus. Nah, adik-adik, pada tahun ke-8 masa pemerintahannya, ketika dia masih muda belia, ia mulai mencari Tuhan. Ia ingin menyenangkan hati Tuhan, ingin beribadah kepada Tuhan. Namun pada saat itu rumah Tuhan ditutup, rusak, terbengkalai, dan ditinggalkan oleh umat Tuhan. Umat Tuhan bangsa Yehuda tidak suka beribadah kepada Tuhan yang sejati, yaitu Tuhan yang hidup. Mereka itu suka menyembah patung-patung, berhala, tukang sihir, tukang ramal, tukang tenun, dan tempat-tempat berhala disembah-sembah. Nah, sebagai Raja Yosia memerintahkan menghancurkan, merobohkan, dan membakarnya, dan mengajak semua rakyatnya untuk beribadah kepada Tuhan dan membangun kembali, memperbaiki bait suci yang sudah rusak. Bait suci mulai dibersihkan, diperbaiki, dibetulkan dengan uang persembahan yang telah dibawa ke rumah Tuhan, yang telah dikumpulkan oleh para imam. Sementara waktu para pekerja memperbaiki bait suci, seorang imam besar yang namanya Hilkia menemukan sebuah gulungan surat berdebu dan tampaknya sudah lama sekali tidak dibuka. Surat apa ini ya? Oh, ini rupanya surat gulungan yang sempat hilang dan sudah terlupakan di suatu tempat di bait suci. Sudah bertahun-tahun ketika orang-orang tidak lagi menyembah Tuhan. Perlahan-lahan mulai dibersihkan dan dicoba dibuka. Waktu dibuka, oh, ini ternyata kitab hukum Taurat, hukum-hukum Allah, firman Tuhan. Maka Imam Hilkia memberikan surat gulungan itu kepada panitera negara yang bernama Safan untuk diberikan kepada Raja Yosia. Coba, kata Raja Yosia, bacakan isinya. Raja pun siap mendengarkan dan didengarkan dengan baik. Semakin lama, semakin didengarkan, semakin lama dibacakan, makin kagetlah Raja Yosia. Wah, sesuai dengan apa yang kita dengar ini, berarti kita sudah sangat jauh dari Tuhan. Kita telah melanggar hukum-hukum Tuhan. Surat gulungan itu mengatakan bahwa Allah akan menghukum orang-orang yang tidak taat akan firman-Nya. Raja Yosia menyesal. Bajunya dirobek, adik-adik. Itu tanda penyesalan karena dosa-dosanya dan dosa-dosa rakyatnya. Dia berdoa, Allahku yang hidup, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah nenek moyang kami sudah terlalu jauh, telah melanggar hukum-hukum-Mu. Kami mohon ampun, kami mohon ampun. Demikian doanya Raja Yosia, adik-adik. Raja Yosia mengajak seluruh rakyatnya memohon ampun kepada Tuhan atas kesalahan dan pelanggaran mereka, dan mulai kembali beribadah kepada Tuhan yang sejati, Tuhan yang hidup. Pertobatan Yosia dan seluruh umat Allah atas kesalahan yang dibuatnya membuat Allah berkata,
membuat Allah hatinya sedih dan berkata dia tidak akan menghukum bangsa itu di zamannya, zaman Yosia. Nah adik-adik, bait suci sudah dibersihkan, sudah dibetulkan. Raja Yosia memanggil seluruh pemimpin-pemimpin Yehuda dan memanggil seluruh rakyatnya bersama-sama ke bait suci untuk beribadah bersama di sana. Maka berangkatlah berbondong-bondong para imam, seluruh rakyat, kaya, miskin, pergi ke bait suci. Banyak sekali orang yang berkumpul di situ. Saat ibadah dimulai, seluruh gulungan kitab suci itu dibacakan kembali kepada semua yang hadir. Setiap orang mendengarkan. Apa adik? Setiap orang bangsa itu mendengarkan dengan penuh perhatian. Hati mereka sadar bahwa mereka berdosa. Mereka sudah lama meninggalkan Tuhan dan berdoa kepada yang lain, yang bukan Tuhan yang sejati, Tuhan yang hidup. Raja dan seluruh rakyat berjanji mulai mentaati firman Tuhan, dan mulai dari hari itu juga kemudian Raja Yosia menghancurkan semua patung berhala yang masih ada di negaranya. Ia memerintahkan imam-imam untuk ibadah khusus dan mengadakan perayaan untuk orang-orang yang hadir. Firman Allah memberitahukan bahwa mereka harus mengadakan ibadah, yaitu ibadah Paskah. Betapa indahnya pertemuan ibadah itu. Belum pernah diadakan pertemuan ibadah yang sebegitu indah selama bertahun-tahun. Dengan mendengarkan firman Allah dan mentaatinya, Raja Yosia memperlihatkan bagaimana besar cintanya terhadap Allah. Allah sangat senang dengan Yosia, raja yang masih muda itu. Saat kita mendengar dan mentaati firman Tuhan, hati Tuhan juga senang dengan hidup kita. Nah adik-adik, kita mau belajar seperti Raja Yosia, mendengarkan firman Tuhan, mentaati firman Tuhan. Nah, mari adik-adik, firman Tuhan cukup sampai di sini. Mari kita sama-sama tutup mata, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman Tuhan sudah kami dengar. Biar firman Tuhan termeterai, terukir, tertanam di dalam hati kami. Bahwa firman-Mu kami boleh dengarkan dan kami taati. Belajar kami untuk selalu mendengar firman Tuhan. Seperti firman-Mu berkata, maka perkataan-Mu kutaruh di dalam hatiku, supaya jangan kami berdosa kepadamu. Terima kasih Tuhan, ajari kami hidup untuk taat akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa.